بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف: bab man amana bil Qur'an wa tamassaka bihi fahuwa minal muslihin. Siapa yang beriman dengan Al-Qur'an wa tamassaka bihi dan berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, fahuwa minal muslihin, maka sungguh dia digolongkan termasuk al-muslihin, orang-orang yang melakukan perbaikan. Di sini disebutkan dalil keutamaan hal tersebut. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin. Sesungguhnya orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, Alkitab di situ maksudnya Al-Qur'an, wa aqamus shalah, serta mau mendirikan salat, menunaikan salat, inna la nudhi'u ajral muslihin, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang muslihin. Nanti dijelaskan apa makna muslihin. Kalau makna Indonesianya muslihin, orang-orang yang melakukan perbaikan, pembenahan. Tapi nanti disebutkan di situ makna muslihin. Ya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an disebut sebagai muslihin. Qala Az-Zujaj, berkata Az-Zujaj, fal ma'na walladzina yumassikuna bil kitab, orang-orang yang yumassikuna bil kitab ay yu'minuna bihi, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, maksudnya orang-orang yang beriman dengan Al-Qur'an, wa yahkumuna bima fihi, serta mereka berhukum dengan apa yang ada pada Al-Qur'an tadi, menetapkan hukum, mengamalkan hukum, memutuskan apa yang telah diputuskan oleh Al-Qur'anul Karim.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasannya adalah innala nudhi'u ajral muslih minhum. Itu balasannya. Ya. Kata Az-Zujaj, balasannya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan ajral muslih minhum. Pahala orang-orang yang berupaya untuk muslih, untuk islah. Apa makna muslih? Al-muqim 'alal iman, al-muadda faraidahu wa i'tiqadan wa amalan, yaitulah orang yang berupaya menegakkan keimanan serta menunaikan kewajiban-kewajiban dari iman tersebut, baik secara i'tiqad, keyakinan, dan amalan. Sehingga makna orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran digolongkan sebagai orang-orang yang muslihun. Apa orang-orang yang muslihun? Yaitu orang-orang yang menegakkan keimanan, orang-orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban dari konsekuensi iman tersebut, i'tiqadan wa amalan, baik secara keyakinan ataupun pengamalan dia. Jadi zahiran wa batinan adalah konsekuensi dari iman dan konsekuensi dari pengamalan Al-Quran tersebut. Wa qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, walladzina yumassikuna bil kitab, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, ay ya'tasamu bihi waqtadau bi awamirihi wa taraku zawajirahu. Maksud dari yumassikuna bil kitab yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, mengikuti perintah-perintah Al-Quran, wa taraku zawajirahu, serta meninggalkan perkara-perkara yang dikecam oleh Al-Quranul Karim, yang dilarang oleh Al-Quranul Karim, ditinggalkan sama dia. Komitmen sama dia adalah ittiba'ul Quran, amalan wa i'tiqadan, zahiran wa batinan. Dari sini bisa kita ambil faedah, orang-orang yang tamassuk dengan Al-Quranul Karim tidak akan merugi. Bahkan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muslihun, adalah orang yang berupaya membenahi diri dia, kemudian membenahi orang lain, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Nanti kita baca di bawah itu adalah muslihina li anfusihim wa li ghairihim, adalah orang-orang yang berupaya untuk membenahi diri mereka dan untuk orang lain juga. Sehingga Ahlul Quran adalah orang yang paling peduli terhadap umat, orang yang paling banyak jasa terhadap umat ini tadi. Kenapa? Dikarenakan Ahlul Quran adalah orang yang berupaya untuk membenahi diri mereka sendiri. Dari mana? Dari kebodohan. Kebodohan membaca Al-Quran, kebodohan tidak tahu terhadap istidlal, pendalilan apa yang harus diamalkan. Dan juga orang-orang Ahlul Quran yang menghafalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan tamasuk kepada Al-Quran tadi adalah orang yang berupaya untuk membenahi masyarakat. Sehingga kalau didapati ada Ahlul Quran yang ternyata tidak bisa membenahi diri dia, apalagi orang lain, maka ini petanda bahwasanya Al-Quran tersebut bagi dia tidak bermanfaat. Itu makna sabda Rasul alaihi salatu wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Bisa jadi Al-Quran tersebut adalah penghantam dirimu, penghujat engkau nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Sa'di, berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, walladzina yumassikuna bil kitab, orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, ay yatamassakuna bihi ilman wa amalan, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran baik dari sisi ilmu dan amalan. Jadi betul-betul diilmui sama di Al-Quran. Makanya antum disuruh untuk menghafalkan Al-Quran, diperintahkan untuk menghafalkan Al-Quran supaya punya ilmu terhadap Al-Quranul Karim. Walaupun ketika antum selesai menghafal Al-Quranul Karim, itu bukan akhir atau puncak dari ilmu yang antum dapatkan dari Al-Quran. Enggak. Antum butuh untuk memahami makna, mentadaburi makna Al-Quranul Karim, serta bagaimana melihat tafsir keterangan para ulama di dalam menjelaskan makna dan lafaz dari Al-Quran tersebut. Itu fungsinya tadi.
Sehingga menghafal Al-Quran itu cuma sekedar wasilah, ya, wasilah dari mentadabburi Al-Quran dan juga wasilah untuk kita bisa mengamalkan Al-Quranul Karim. Difahami? Jadi bukanlah puncak seseorang ketika berhasil menghafalkan Al-Quranul Karim, dan bukanlah dikatakan keberhasilan dan kesuksesan ketika dia semata-mata cuman menyandang syahadah hafal Al-Quran 30 juz, bukan. Tapi puncak dari Al-Quran tersebut adalah i'tiqadan wa amalan, diyakini dan diamalkan. Kalaupun seandainya seseorang dia menghafalkan Al-Quranul Karim, membaca Al-Quran berkali-kali, namun apa yang ada dalam Al-Quran tidak diyakini oleh dia, malah keyakinannya sebalik dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran, maka menghafalnya dia, membacanya dia ghairun nafi'. Contoh, kam minan nas minal kuburiyin yaqra'un ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfah. Berapa banyak dari kalangan kuburiyin yang mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfah. Tapi apa yang terjadi pada mereka? Apa yang mereka yakini? Mereka tidak meyakini bahwa tindakan tersebut sebagai kesyirikan. Ya, apa tidak? Maka menunjukkan tidak ada manfaat pada mereka hal tersebut. Kemudian difahami ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di tadi? Yatamassakuna bihi ilman wa amalan. Dia berpegang teguh dengan Al-Quran tadi, ilman wa amalan. Jadi bukan cuma sekedar tilawatan, ya. Faya'lamuna ma fihi minal ahkami wal akhbar, serta dia berupaya ya'lamun, berupaya untuk mengetahui apa yang ada dalam Al-Quran tadi berupa ahkam wal akhbar, fikih yang ada, dan juga akhbar, qasas fil Qur'anil Karim. Sehingga dalam Al-Quran ada yang dikenal oleh para ulama ayatul ahkam, ayatul ahkam, ayat-ayat yang berkaitan dengan ahkam dalam Al-Quranul Karim. Itu sudah dipisah oleh para ulama, ya. Allati ilmuha asyraful ulum, yang mana mengilmui ahkam wal akhbar yang ada di dalam Al-Quranul Karim, asyraful ulum, adalah ilmu yang paling mulia, yang paling tinggi. Sehingga dari sini ayo ikhwah, ya, kalau kita dapati sebagian kaum muslimin yang dia cuma sekedar belajar muter-muter bagaimana cara membaca Al-Quran baik dan benar, yang dipelajari sama dia cuman ilmu tajwid, ilmu tajwid, ilmu tajwid, maka kita katakan metode seperti ini bukanlah metode para nabi dan para rasul, ya, bukanlah metode para nabi dan para rasul. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang namanya Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala li umurin salasah, untuk 3 perkara. Yang pertama al-muta'abbad, at-ta'abbud lillahi Subhanahu wa ta'ala bitilawatihi, beribadah kepada Allah dengan cara tilawah Al-Quran. Ketika kita cuma semata-mata muter pelajaran kita di tajwid, di makhraj huruf, di tahsin dan yang lainnya, berarti kita baru berupaya mempelajari atau mengamalkan 1 poin, yaitu at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala bitilawati. Itu pun kalau seandainya dia mempelajari tajwid dan dia memperbanyak baca Al-Quran. Karena kadang sebagian orang ada yang dia mengajarkan tajwid, mengajarkan tahsin, makharijul huruf, ilmu qawaid tajwidiyah, dianya sendiri jarang baca Al-Quran. Ya, guru tahsin jarang baca Al-Quran, ya, malah dia nyanyi, ya. Ini juga tidak masuk. Yang kedua kata Syekh Ibnu Utsaimin, tujuan diturunkan Al-Quran at-tadabbur lima'anihi, mentadaburi maknanya. Dan inilah yang membedakan
kaum muslimin dan kaum munafikin. Kaum munafikin adalah orang-orang yang tidak ada keinginan untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya. Sehingga Allah SWT tutup hati mereka. Sawa'un a'angzartahum sawa'un alaihim a'angzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Gitu kan ayatnya? Ya, benar. Sawa'un alaihim. Ya, sawa'un alaihim a'angzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Sama saja bagi kaum munafikin itu, engkau kasih peringatan, tidak dikasih peringatan, bacakan ayat, tidak dibacakan ayat, mereka tidak mau beriman. Apa yang menyebabkannya? Fatubi'a ala qulubihim, dikarenakan ditutup hati mereka. Itu yang menyebabkan mereka la yafqahun, tidak faham. Difahami? Tidak ada upaya untuk mentadaburi. Sebagian mereka dulu ada yang mengatakan apa? Ya, qulubana ghulf. Ya, hati kami sudah tertutup. Yang ketiga, tujuan diturunkannya Al-Quran lil amali bihi, untuk diamalkan. Ini puncak. Ketika disebutkan tentang tauhid, maka konsekuensi dari lafaz-lafaz tersebut diamalkan sama dia. Syirik dijauhi sama dia. Namun ternyata berapa banyak kita jumpai orang yang pandai membaca Al-Quranul Karim, hafal Al-Quranul Karim, terjatuh pada syirik besar. Sebagian mereka orang Indonesia ada yang ketika itu baca Al-Quran di kuburan di Yaman, ya, di Hadramaut. Ketika ditanya, kenapa engkau membaca Al-Quran di kuburan? Dia mengatakan, ketika saya baca Al-Quran di kuburan tadi lebih tenang dan lebih khusyuk, lebih berkah. Dia lebih nyaman baca Al-Quran di kuburan dibandingkan membaca Al-Quranul Karim di masjid. Berapa banyak kita jumpai orang yang pandai membaca Al-Quranul Karim, yatamassahu bil adrihah, mereka ngelus-ngelus keramat-keramat dinding-dinding kuburan dalam keadaan hafal Al-Quran, tapi tidak sedikit pun di kalangan mereka mau mengamalkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid. Dalam keadaan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, disebutkan di Ushul Sittah, mungkin antum sudah lewat ya di awal-awal muqaddimah, ketika Syekh Shalih Al-Fauzan mensyarah, menjelaskan keterangan wa yafhamu abladul amah, ya, itu tauhid bayanallahu bayanan syafian, dijelaskan dengan gamblang, mudah difahami, bahkan orang awam pun bisa faham, tapi haula bisa tidak faham. Ini menunjukkan bahwasannya yang ada pada mereka cuma sekedar apa? Tilawah, apalagi tadabbur, ya. Namun Ahlus Sunnati wal Jamaah berupaya untuk mempelajari tilawatan wa tadabburan wa amalan. Siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim tilawatan, hifdzan, wa tadabburan wa amalan, fahuwa al-muwaffaq, maka dia orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat jarang orang yang seperti itu. Wa ya'lamun bima fiha minal awamir allati hiya qurratul uyun wa sururul qulub, serta mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk mengetahui segala sesuatu yang terdapat dalam ahkam-ahkam tersebut, dalam akhbar-akhbar tersebut, minal awamir, berupa perintah-perintah, ya, yang mana perintah tersebut hiya qurratul uyun wa sururul qulub, perintah tersebut adalah qurratul uyun, penyejuk mata, wa sururul qulub, membuat bahagia hati. Ya ikhwan, seorang muslim, seorang mukmin ketika mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, maka dia akan menyambutnya dengan lapang. Ya, menyambutnya dengan lapang. Ada asyarh, pelong dadanya. Namun kalau munafik ketika menjalankan perintah
berat sekali dia. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan naik langit, dan itu terbukti di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka bangkit mengerjakan sholat, malas-malesan. Berbeda dengan kaum mukminin. Lihat Rasul alaihi salatu wassalam pernah mengatakan kepada Bilal radhiyallahu taala anhu warḍah. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam kepada Bilal? Arihna bis salati ya Bilal. Berikan kami kenyamanan dan ketenangan dengan salat. Wa ju'ilat qurratu aini bis salah. Kata Rasul, dijadikan salat itu sebagai penyejuk mataku, penenang hatiku. Nah, itu mukminin. Wa afrahil arwah, ya. Perintah adalah afrah al arwah, kenyamanan, kebahagiaan roh, kebahagiaan jiwa. Ketika seseorang mengerjakan al-awamir yang disebutkan dalam Al-Quran, betul-betul dia pelong, nyaman, bahagia. Wa salahud dunya wal akhirah. Dan juga al-awamir, perintah-perintah dalam Al-Quran adalah salahud dunya wal akhirah, kebaikan baik urusan dunia ataupun akhirat. Qaidah yang disebutkan oleh para ulama, seluruh perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala imma maslahatun rajihah, ya, au maslahatun khalisah. Gitu kan disebutkan Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam Al-Qawaid Fiqhiyah. Seluruh perkara yang ma'murat wa masyru'at, perkara yang diperintahkan, disyariatkan, itu imma maslahat khalisah, murni maslahat, wa imma maslahatun rajihah. Begitu juga sebaliknya, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala imma mafsadah khalisah atau mafsadah rajihah, mafsadah yang murni atau dominan lebih banyak mafsadah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Toha awal-awal gimana? Toha. Toha. Ada yang sudah hafal Toha? Ada yang sudah hafal? Belum hafal? Coba lihat tuh. Apa ayatnya? Toha. Nah, lihat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kemudian illa apa? Tadhkiratan liman yakhsha. Itulah tujuan diturunkan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an dalam rangka untuk membuat engkau sengsara, bukan. Sehingga Al-Qur'an diturunkan ada perintah, ada larangan, bukan untuk membuat kita sempit hidup di dunia ini tadi, bukan. Ketika Al-Quranul Karim diturunkan, maka Al-Quran tersebut membimbing kita. Tidak ada perkara yang baik melainkan dituntut oleh Al-Quran. Dibimbing kita menuju perkara baik tadi. Tidak ada perkara yang buruk melainkan dilarang oleh Al-Quranul Karim. Wa min a'zami ma yajibu tamassuku bihi minal ma'murat. Termasuk perkara yang paling agung, paling besar dari perkara yang wajib, ya, kita berpegang teguh dengannya dari perkara-perkara yang diperintahkan tadi adalah iqamatus shalah zahiran wa batinan, mendirikan salat zahiran wa batinan. Mendirikan salat secara zahir kata para ulama dalam bentuk
mengerjakan perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, bituma'nina, ya, zikir-zikirnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa watinan bil khusyu' wa bi ruhis shalah. Kebanyakan orang kadang sholat yang zahir juga tidak ditegakkan sama dia, yang batin juga ngeblank. Mana sholatnya tidak sesuai dengan sunnah, tidak ada tumanina, batinnya juga apa? Pikiran kemana-mana. Ya enggak? Nah, pertanyaan ini untuk Umair. Tadi sholat asar, rakaat pertama baca apa? Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah apa? Tadi imam baca apa setelah Al-Fatihah? Masa enggak tahu? Coba Khalid. Tadi imam setelah Al-Fatihah baca surah apa? Hakim. Tadi imam setelah sholat asar baca surah apa? Ahmad, tadi siapa yang imam sholat asar? Siapa yang imam sholat asar? Ustaz siapa? Hah? Berarti antum masih di tempat majelis ilmu. Ya. Tadi kalau Umar jawab baca surat Wadduha, berarti antum ngantuk berat Umar. Ya. Umar ini badan kecil, bukan gemuk. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan karomah bagi Umar untuk ngantuk terus setiap pelajaran. Ya. Kalau yang gemuk, siapa yang gemuk di sini? Itu Azam udah jauh dia, udah balik dia ke Sekojo dia. Ada yang antum kecil-kecil ngantuan. Kalau yang gemuk, taruhlah kita maklumi, badan kecil ngantuk. Lah Vicky jauh dia. Masya Allah Vicky. Iya Vicky. Masya Allah Vicky. Udah sampai mana? Merah matanya berarti tidurnya dia. Sampai mana? Jauh perjalanan tadi. Mimpi belum? Belum. Ya. Janganlah antum tidur itu tadi ya. Tidur di majelis. Kalau antum tidur di majelis, nanti terbiasa tidur terus. Jadi antum harus lawan. Kalau syaitan berhasil membuat antum tidur di majelis, berarti celahnya antum sudah ketahuan sama syaitan. Nanti setiap majelis tidur terus. Walaupun depan syekh sekalipun antum akan tidur, kan rugi. Ya, itu tadi. Jangan dibiasakan. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan walihada khassallahu bidzikri li fadliha. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan salat dikarenakan keutamaan salat. Ya. Wa syarafiha, dikarenakan kemuliaan salat. Pertanyaannya, ya, siapa yang ingin ditanya ini? Masalah salat. Apa keutamaan sholat jamaah? Fasih, apa keutamaan sholat jamaah? Apa keutamaan sholat jamaah dibandingkan sholat sendirian? Fasih dulu. Muhammad Fasih. Fasih ini keturunan Jemelahat. Lahat Pagar Alam. Jeme Semendo. Lahir Jemesbon. Bukan Jemesbon. Antum lahir di mana? Oh, di Palembang. Bapak yang Jemesbon. Oh, ibu Jemesbon. Jemes Semendo lahir Kebon. Berarti ibu lahir dusun nih. Antum lahir di Palembang. Itu tadi. Keturunan Jemesbon berarti. Pertanyaannya pasti
Apa beda sholat sendirian dengan sholat berjamaah dari sisi keutamaannya? Jangan kasih tahu, jangan saling bisik-bisik. Anak tadi pagi kalau tidak salah, atau pagi atau kapan ya, antum ada pelajaran sama Ustadz Mus'ab tadi semalam atau kapan, kemarin atau ya berasar kemarin. Sempatlah anak dengar ada hadis yang dibawakan. Zaki, apa keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat bersendirian? Dapat pahala. Berdirilah berdua ya, untuk mengambil posisi yang bagus 5 kali masing-masing ya, masing-masing push up 5 kali ya, bila posisi. Alvino apa katanya? Derajatnya lebih tinggi, sholat berjamaah derajatnya lebih tinggi. Berapa derajat? Hakim 22, 27. Ada yang lain? 2 berapa? 25. Nah, cak mano? Ada yang ngomong 27, ada yang ngomong 25. Yang benar yang mana? Coba angkat tangan. Yang 27 sama yang 25 mana? Yang benar mana? 25. Umer, yang benar 25 27. 27. Ngapa bukan 25? Kedikitan. Jawab yang benar, Mer. Naufal 27. Hadis tersebut menyebutkan lafadznya 25 dan 27. Ringkasnya disebutkan di syuruhat, syarahnya para ulama, untuk 25 itu minimal, maksimal 27. Jadi pahala tersebut berkisar antara 25 derajat atau 27 derajat, sesuai dengan kadar khusyuk, rapinya barisan dan yang lainnya. Difahami? Itu tadi. Jadi 25 27 itu tidak salah. Namun berkisar pahala itu antara 25 atau 27 tadi. Wa kauniha minal wa lihadza khassallahu bidzikri li fadliha wa syarafiha wa kaunuha mizanul iman, dan juga dikarenakan sholat tadi adalah mizanul iman, timbangan keimanan seseorang ya. Semakin dia mengerjakan sholat, berarti keimanannya semakin tinggi. Bahkan seseorang bisa dianggap keluar dari agama Islam kalau tidak mengerjakan sholat sama sekali, ala qauli ba'dil ulama. Wa iqamatuha da'iyatun li iqamati ghairiha minal ibadat. Tatkala seseorang mengerjakan sholat, maka akan menuntut untuk mengerjakan yang lain juga dari ibadah-ibadah yang ada. Walamma kana amaluhum kulluhu islahan, maka tatkala amal mereka seluruhnya adalah islah, upaya untuk memperbaiki, qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna la nudhi'u ajral muslihin, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang muslihin, yang berupaya untuk melakukan perbaikan. Perbaikan bagaimana? Fi aqwalihim wa a'malihim wa niyatihim, baik dalam ucapannya, amalan dan niatnya. Muslihina li anfusihim wa li ghairihim, berupaya untuk memperbaiki dirinya dan juga orang lain. Difahami? Ya, itu makna muslihin. Kemudian Al-Qur'anu fihi ahsanul qasas. Al-Qur'an itu
padanya terdapat ahsanul qasas, kisah-kisah yang paling bagus. Jadi kisah yang paling bagus adalah kisah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ahsanul qasas, kisah-kisah yang paling bagus. Waman asdaqu minallahi haditha, tidak ada orang yang paling jujur melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga atau tidak ada sesuatu yang paling jujur melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, waman asdaqu minallahi haditsan. Tidak ada yang paling jujur dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Sungguh kami kisahkan kepada engkau kisah yang paling bagus dengan apa yang kami wahyukan kepada engkau pada Al-Quran ini, wa in kunta min qabli laminal ghafilin, meskipun engkau sebelumnya termasuk orang-orang yang ghafilin lalai. Qala Abu Ja'far At-Tabari, berkata Abu Ja'far At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari siapa namanya? Khalifah. Siapa nama Abu Ja'far At-Tabari? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari siapa namanya? Di sini taklimnya seperti itu. Atau agak kaget-kaget ini. Ibnu. Siapa nama Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari? Hah? Siapa namanya tadi? Siapa yang jawab tadi? Fasi yang bukan. Rehan siapa namanya? Wallahu alam. Wallahu alam nisful ilm. Penangkapan Rehan itu agak jauh, jadi kurang samar-samar dia. Hah? Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Iya. Muhammad bin Jarir At-Tabari. Qala Abu Ja'far At-Tabari yaqulu jalla sana'uhu li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa ala mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu naqussu 'alaika ya Muhammad. Kami mengisahkan kepada engkau ya Muhammad. Ya ikhwan, sebagian ahli tafsir ketika menyebutkan seperti ini, mereka ada yang berpendapat ketika dalam menafsirkan Al-Qur'an tetap tidak diperbolehkan menyebutkan ya Muhammad. Begitu juga dalam menerjemahkan ayat Al-Quran ya. Jadi kalau mau menerjemahkan, menurut pendapat sebagian para ulama, tetap dengan mengatakan nahnu naqussu 'alaika ya Rasulullah. Namun At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat tidak masalah, min babi tafsir la min babi nida ya. Ada pun yang menyatakan tidak boleh, jangan. Kenapa? Dikarenakan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri pun tidak pernah memanggil Nabi kita Muhammad SAW dengan panggilan ya Muhammad. Semuanya dengan ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Tidak pernah dengan ya Muhammad. Dalam bab an-nida, memanggil. Yang ada min babil ikhbar, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar rahama'u bainahum. Yang ada seperti ini. Difahami? Ya. Nahnu naqussu 'alaika ya Muhammad ahsanal qasasi biwahyina ilaika hadzal Qur'an. Dengan wahyu kami kepada engkau berupa Al-Qur'an ini. Fanukhbiruka fi 'anil akhbar al-madiyah. Kami beritakan kepada engkau tentang berita-berita terdahulu, wa anba'il umamis salifah, dan kabar-kabar tentang umat-umat terdahulu, wal kutub allati anzalnaha fil usuril khaliyah, dan juga kitab-kitab yang pernah kami turunkan pada masa-masa sebelumnya.
Nah, itu semua diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kaidah mana yang penting pasti disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an berarti tidak terlalu penting atau tidak ada faidah kabira min waraiha. Difahami? Contoh, ketika dalam Al-Qur'anul Karim tidak disebutkan dalam Al-Qur'an warna bulu anjing Ashabul Kahfi, tidak disebutkan. Bahkan tidak disebutkan dalam Al-Quran siapa nama-nama mereka. 7 orang itu siapa namanya? Ya enggak? Ya, tidak disebutkan. Ketika Al-Quran tidak menyebutkan dan Rasul alaihi salatu wassalam juga tidak menyebutkan, berarti tidak penting, tidak dibangun padanya ahkam ibadat. Difahami? Nah, itu menunjukkan tidak penting. Tidak disebutkan siapa nama Malikatus Saba. Kata orang Bilqis. Itu tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan Bilqis. Ya enggak? Itu kisah-kisah Israiliyat. Yang Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala beliau mengatakan kalau cuma sekedar al-asma tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Namun tatkala Al-Quran tidak menyebutkan berarti itu tidak penting. Difahami antum dalam hal ini? Ya. Ya, mereka sebutkan nama-nama seperti katanya ibunya Nabi Yusuf namanya Rahil. Yang wanita yang zaman Nabi Sulaiman yang dulu sempat menyembah matahari di negeri Sabah, katanya namanya Bilqis. Ya, Bilqis. Namun ini tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua disebutkan di kitab-kitab tafsir. Ya. Wa qala Sa'di, berkata Syekh As-Sa'di. Siapa namanya Syekh As-Sa'di ini tadi? Ya Umair. Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di. Masya Allah ya, antum harus dibiasakan kenal para ulama. Ya, untuk mengenal namanya ulama kita di zaman sekarang ini tadi. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ketika Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengomentari ayat nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas wa dzalika lisidqiha, yang demikian itu dikarenakan kejujuran Al-Quran, wa salamah ibaratiha, dan selamatnya ya, ibarah, lafaz-lafaz, ungkapan-ungkapan yang digunakan Al-Quran tadi betul-betul selamat dari bahasa-bahasa yang kasar, dari makna-makna yang susah difahami. Waraunak ya, waraunaki ma'aniha, dan juga dikarenakan dalamnya makna-maknanya tadi ya. Jadi ibaratnya selamat, lafaz-lafaznya sudah bagus, tatanannya juga dalam bahasa yang digunakan, makna-makna yang terkandung makna yang dalam sekali. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, ai bimastamal alaihi hadzal Qur'an alladzi auhaynahu ilaika, yaitu dengan apa yang sudah dikandung oleh Al-Qur'an ini yang telah kami wahyukan kepada engkau. Wa faddalnaka bihi ala sa'iril anbiya, dan kami istimewakan engkau dengan Al-Qur'an di atas seluruh para nabi. Wa dzaka mahdu minnatin minallahi wa ihsanun, dan itu murni adalah anugerah dan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzaka mahdu mihnatin atau wa dzaka mahdu minnatin minallahi wa ihsanin, yang demikian itu adalah murni anugerah dan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala musab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini ya.